Dengan statistik yang sama bagusnya sih bisa dibilang tadi. Albert dan Kairi. Ya, tuh, lihat levelnya. Udah level 2 tuh. Bahkan Kiboy lihat levelnya di atas Suns. Mhm. Karena memang mekanisme nomor yang baru ya seperti ini. Ya, bahkan udah mau coba untuk ngerusuk ke arah Ki itu sendiri. Masih aman. Masih aman. Dan untuk gold lane, Lunox ini juga salah satu hero yang bisa aman di level 4-nya ketika berhadapan dengan One-One. Brilliant. Ada satu Jet Moon yang bakal coba untuk dihantarkan. Bahkan Ki yang bakal coba terangkat dengan elevator flare. Woi. Tapi Ki first blood untuk Suns. Dia tahan flickernya, nggak mau dibuang. Karena kalau nggak ada flicker berarti turtle pertama. Kali itu no flicker. Yap, akan sulit ya untuk menyesuaikan nanti dengan raging Phantom. SB positioning, tapi lihat bagaimana Kairi akan memaksimalkan mungkin ya. Efek dari Broken Wall tidak sih, seperti ini hanyalah farming pattern biasa dari Kairi juga. Ya, dia curi satu ya. Hmm. Satu jungle dan sebenarnya kalau dilihat dari level, Albert pun level 4 duluan. Cuman tergantung gankingnya ini bisa atau enggak. Ya, nah ini nih, yang membuat mudah sebenarnya di belakang Kramer ini ada Broken Wall nih, karena bolong itu. Ya aman. Aman, aman. First item foto nggak sih Angelo? Yep, Udah ada Enak magic banget. one kan? udah pasti. Dan juga ya, mungkin nanti kita harus melihat nanti bagaimana perebutan dari Turtle ya, karena kan bolong juga nih, jalan di belakang Turtle. Dan hati-hati karena ya kalau ngeliat dari Angela pasti kuat lah siapapun nanti yang dimasukin. Yep. Cuma lampu-lampu di turtle pertama juga strong banget. Itu dia. Bakal bisa untuk menjaga pattern yang coba dilakukan oleh anak-anak. Mereka clear bertiga. Yap, bakal coba untuk maju ke arah depan. Randy bakal menjadi garda terdepannya. Dan untuk Turtle diamankan secara cuma-cuma untuk Albert. Ya gagal ya tadi untuk counter setup. So Kairi dia kembali ke jungle-nya. Retribution-nya pun masih ready. Karena tadi vision-nya nggak dapet. Yep. Dan sangat tenang ya sebenarnya untuk tempo permainan kecuali first blood yang terjadi juga. Hanya di menit-menit yang pertama juga. Bagian topnya ini masih adem ayem antara One-One dan juga Lunox ternyata. Balik ke farming aja dulu ya. Oh, tapi sepertinya Ki bakal coba untuk ngasih pressure kepada Skylar. Aman lagi. Hanya ngasih info harusnya. Oke, let's see dari emblem talentnya juga, emblem fighter ya, sama-sama fighter. Agility juga dipakai. Aku penasaran sama Angela sebenarnya nih. Mage, Fire, Berkin Hunter. Oke, Diskon ya. yap, diskon yang baru. Karena sebenarnya dia karena akan hard guard terus nantinya. Lane-nya akan tinggal-tinggal juga om. Itemnya bakal lumayan lama sih. Apalagi nggak ada item ROM-nya kan. Ada film prediction by GoPay. Lim versus everybody. Wih, di kelas. Oke, Oke, yang lainnya juga mungkin masih setuju lah dengan Onyx yang belum terpecahkan kan buat match rate mereka. Kali yang terakhir kali. Tapi ya ini ngelihat bagaimana Suns. Angela itu kan lama banget lihat Suns sekarang. Dengan ada special migration yang dilakukan. Belum ada file requirement. Oke, tapi ini harus berhati-hati dengan Erlan yang menyelesaikan corrosion juga. Darkening, order Brilliance di waktu bersamaan. Itu bakal jadi masalah juga untuk EVOS. Ya, tapi tempo permainan yang sangat pelan sekali sedang kita saksikan sekarang. Bagaimana semuanya masih berjuang ya ini untuk menyelesaikan itemnya terlebih dahulu. Dan Skylarnya hanya bermain defensif dulu. Ini pastinya sadar kalau dia mencoba untuk bermain agresif, akan ada crossbow of tank juga yang bisa pecah. Ini kalau temponya pelan gini ya, Onyx lebih untung gak sih om? Dia farmer loh. Yap, ada Isachi. Terus juga masih ada nanti misalnya Skylar kalau jadi. Lightning Treant first item, Skylar. Menarik nih dari Lunox-nya. Dia mengutamakan burst damage terlebih dahulu. Wah, ada konsil. D-Boy bakal coba untuk ngejar, bakal di backup dengan Reggie Central. Tapi ini Ki yang ditendang dengan The Way of Dragon. Follow up pada Skylar, 1 poin kini didapatkan. Ada flicker dan Skylar. Masih selamat dengan Blade Bordernya. Bahkan dari Randy kali ini bakal terpincut begitu saja. Walaupun crossbow of tank berjalan, tapi Erlan tetap tidak bisa selamat. Bahkan 4 player dari pos. Gak ada yang bisa bangun. Kontes objektif yang langsung terlihat Onyx. Mereka memang dengan tempo yang pelan namun di objektif mereka tetap galak. Yap, mereka ambil ya turtle yang kedua juga dan bahkan mereka kehilangan turtle yang kedua tapi mereka menang secara team fight dengan menyapu pemain-pemain dari EVOS. Sebenarnya bagaimana Flash of the Oasis dari Suns ini akan nge-backupin. Mau Cici pun cepet nanti dia keluar bisa join team fight untuk second team fight. Dikejar sama Kiboy, sosok dari Albert, bahkan sekarang The Way of Dragon ke arah belakangnya itu Randy menjadi targetnya. Randy dalam sedikit masalah. Tapi dengan satu The Way of Dragon keluar, ternyata Onyx masih coba untuk maju dan King-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan special migration, fire requiem dan akhirnya Skylar termakan di tangan Albert. Lantern Flare coba untuk dikumandangkan, mencoba untuk mendapatkan di garis terdepan. Kiboy. Tapi Randy dalam masalah dan sekarang Kyrie 1 point kill.
menambah pundi-pundi untuk dirinya. Mau di dive Lutfi. Masih mau dipaksa lagi Erlan. Erlan. Erlannya sih dalam kondisi yang tidak prima. Erlan yang bakal coba untuk dipush. Erlannya ketahuan. Erlan benar-benar tidak ada jalan pulang. Rondel gua ada mana, bahkan sekarang lagi Albert. Wow, Masuk. kena Blossom Migration dan itu dia. Lutfi gak selamat. Raging Sandstorm menjadi follow up. Tapi gak ada follow up damage lagi dari Albert. Retribution untuk Albert ya. Turtle ini bakal di set up juga, informasi sudah diberikan. Cuma gak dilepas ternyata EVOS. Mereka masih mau delay Turtle ya. Yap. Oh, Kiboy agresif banget. Dia benar-benar tahu banget kapan dia bakal coba untuk menendang. Siapa ya? Dan take over tanpa retri bahkan. Kayaknya harus mau dilepaskan untuk Onyx sendiri. Karena tanpa kehadiran dari Lutfi juga mereka tidak punya badan dan sepertinya yes, EVOS akan mendapatkan perfect neutral objective. Wow. Perfect Turtle. Apakah lagi-lagi early game menjadi celah untuk Onyx? Seharusnya, tapi goalnya mereka masih leading sekarang. So far so, ya masih so-so lah ya. Untuk EVOS yang memang mereka sedang berjuang untuk bisa keep up dan akhirnya mereka juga bisa mendapatkan top Tara. Dan ini dia. Kalau sampai memang dibiarkan untuk Erlannya jadi akan merepotkan Onyx nanti ketika menginjak late game. Tapi ditukar di bawah sih harusnya. Bakal coba untuk ditukar. Walaupun Randy dan juga Rondel udah siap bisa. Dan hati-hati bukanya susah banget tau. Randy ya dia bisa zoning. Cuma menurut gua nggak bisa zoning Skylar. Skylar bisa Order Brilliance. Dia bisa aman juga kan. Jangan lupa ya, dari tadi yang kena tendang pun itu Randy jadi orang pertama. Makan depan ya. Ya, makan depannya siapapun yang diambil di setup nanti disambung dengan Skylar. Front to back itu bisa jadi jawaban juga untuk teman-teman dari EVOS. Cuma dari kondisi gold yang bedanya cuma 1400 ini, menurut gua mid game-nya bakal lumayan chaotic. Dari keduanya berarti bisa team fight. Ini dia. Langsung agresivitas bakal dipertontonkan. Siapapun bakal dimakan oleh Kiboy. sosok Kiboy dan akhirnya gila. Terkena impact dari The Way of Dragon. Follow up dari Kanye Translate yang mematikan dan Kiboy langsung bisa dilumat di tangan Rondel. Satu ditukar satu ya, Romer ditukar Romer. Cuma source skillnya sekarang Kiboy no flicker, sedangkan Randy no flicker juga. Pertukaran source spell om. Dan masih cukup aman ya untuk EVOS tadi. Secara audience prediction kita ada di tangan Onyx 66% nih ya. Tapi secara di lapangannya EVOS masih sanggup untuk bisa juga nih mengimbangi permainan yang sedang dibawakan oleh Onyx. Ya, tapi bukan menangi ya, masih Yap. mengimbangi. Mengimbangi aja deh. 50-50 jadinya. Dan hati-hati juga, power spike dari One ini mungkin di late game akan kuat banget. Kecuali Lunox-nya yang bisa ngimbangin om. Ya, atau tergantung intercrown cepat kah juga bisa coba diselesaikan dengan pemain Onyx. Iya, karena bukan hanya sebagai burst dari crossbow of tank sih gue rasanya. Basic attack-nya itu loh om, dan movement speed-nya dia. Karena lompat-lompat kan, jadi itu benar-benar bisa unggulin dari late game-nya. Skylar punya Holy Crystal yang second item. Iya. Damage-nya makin gila lagi harusnya dari Skylar. Tapi Erlan, dia masih belum diajak main sepertinya. Dia masih coba untuk farming terlebih dahulu. Apalagi ada Lord yang pertama. Oke. Bahkan kalau ngelihat dari Lord-nya, ini bisa di set up lagi sama teman-teman dari EVOS. Cuma nggak bakal di-commit sih, karena atasnya juga udah lumayan lancar nih. Sans-nya pegang lane. Nggak bener-bener yang join langsung ke team fight. Yap, dan ini bagian belakang dari Lord yang memang kosong ini yang membuat agak sulit ya akhirnya ya. Karena sisi celah kosong dari dinding yang seperti ini akan membuat pemain yang ada di tengah area dari Lord ini akan bisa langsung dipin di tengah-tengah. Oke. Mulai melakukan satu setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan EVOS. Rondel dalam keadaannya cukup kritis. Tapi sekarang dengan adanya Lantern Flat dan juga Fire Requiem, ternyata hilang sudah Lutfi. Tapi itu dengan adanya Rondel. Dan bahkan satu momentum bakal diciptakan. Ada hardcut yang masuk dalam tubuh Kairi. Untuk lebih lama timpat. Tapi ternyata Albert memenangkan kontes Retribution. Wow, Retribution dari Albert yang mampu untuk mendapatkan Lord-nya. Tapi lihat dari gold-nya ini masih mepet terus om. Sekeras ini pertarungan di patch terbaru dengan map baru juga. Onyx, EVOS keduanya sama-sama kuat. Ya, pencurian dari Lord tadi yang memang sangat-sangat tepat sekali ya yang berhasil dilakukan dengan EVOS. Sekaligus untuk menetralkan ketika mereka sedang terdesak. Dan sekarang dengan adanya Lord tersebut, ini mereka akan bisa mengejar ketertinggalan gol. Dan bahkan bisa mencoba untuk mengajak tim fight agar mid turret tengah Onyx hilang. Kuat banget ya untuk masalah objektif ya. Bahkan tadi aku dengar Mas Ade ngomong absolute cinema Albert. Dan ya, untuk sekarang dari arah depan dengan adanya satu jet kundo dihantarkan
Hanya untuk defensif area tengah aja. Oke. Ini udah mulai jadi juga power spike dari Kairi. Kairi? Dan nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Karena Lordnya ini juga bakal lumayan bahaya. Udah charge juga nih. Yep. Walaupun under menit 12. Yap. Oke. Dengan Lord yang coba untuk dipegang oleh EVOS. Erlan masih mencari posisi yang lebih baik. Raging Sandstorm agresif. Dan order udah dikeluarkan. Tapi di arah depannya. Crossbow of Tangle Erlan berhasil mendapatkan ke arah Lutfi. Yep. Masih bisa mundur juga EVOS. Mereka harus berpuas diri untuk mendapatkan satu inner turret di bagian top lane. Mulai dibongkar kali ini pertahanan dari Onyx. Ya, mungkin harus lebih sedikit menahan juga ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah cukup leading sekarang. Dari itemnya juga untuk Albert sendiri. Ada Randy dalam mata tapi Fire Requiem dan juga Special Migration. Ternyata Randy yang termakan habis oleh teman-teman Onyx. Satu pick off yang mahal. Onyx, mereka dapat 1 poin kill dari cara mereka defense juga. So far Onyx sampai saat ini mereka kuat banget ketika high ground defense. Yap. Tapi Council Keyboy. Oh, Keyboy bakal mencari momentumnya. Raging Sandstorm untuk defensif saja. Masih aman ya. Dari segi item Om, sekarang udah mulai di power spike. Lihat item dari Kairi. Yap, Kairi yang memang sudah masih cukup unggul ya dari awal yang belum bisa dikejar juga. Dan di bagian topnya di sini, bagaimana dari Suns-nya selalu bisa menjalankan lane yang jauh dan nanti dia hanya akan join ketika dia punya hard guard juga. Mungkin matanya kita harus melihat ke arah Lupi karena Lupi adalah pemain yang selalu diisi juga dengan hard guard milik dari Suns. Ya, itu ada kombinasi yang mungkin dulu kita sering lihat juga ya Lim dan juga Om Wawa ya. Dengan Cici masuk Angela. Tapi kalau misalnya tadi kayak ngeliat di objective Lord, kayaknya udah boleh-boleh masuk ke Kairi. Wah ini heal-nya juga udah lumayan kencang berarti dari Angela ya. Yep. Karena magic power-nya udah dinambahin juga Om Holy Crystal. Dan ya dengan adanya broken walls yang kita lihat di sini, ini masih cukup membantu sebenarnya. Apalagi untuk perebutan di Kiting Lord. Nah ini yang kita lihat tadi, bagaimana Kiting Lord tadi bisa diambil dengan EVOS juga. Karena bisa dimainin dari depan dan juga dimainin dari arah belakang. Benar. Depan belakang bisa masuk semua nih. Dan bahkan satu Keyboy? serangan yang dimakan oleh Keyboy. Kehilangan Immortal, Fire Requiem yang benar-benar connect. Tapi Immortal udah cukup untuk membuat anak-anak Onyx maju ke arah depan sebagai sinyal. Dan akhirnya Key menjadi korban dari Skylar. Maka dari Erlan mencoba untuk terbang dengan crossbow of Tank dan akhirnya Skylar terjatuh di tangan Erlan. Double kill untuk dirinya. Erlan save the day kali ini memukul mundur pasukan Onyx. Tapi nggak menyerah karena hard guard masuk kembali ke Lutfi. Lebih agresif lagi yang dilakukan oleh Onyx. Mencoba untuk memakan ke arah Randy. Tapi Lutfi sepertinya udah termakan damage-nya dan Lord kembali diamankan oleh EVOS. Lord kedua. Lord yang lebih berbahaya lagi karena tersisa best turret dari Onyx. Namun jangan lupa karena Onyx ini salah satu tim yang defense-nya kuat banget. Ya, tapi dari EVOS sendiri mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut dengan setup yang sangat bagus juga. Mendapatkan 2 pemain langsung tadi, pecahnya crossbow of Tank untuk Erlan juga. Dan semakin membuat kayak ketika ada teamfight yang terjadi EVOS, mereka juga masih bisa menang di teamfight tersebut. Bukan hanya mengandalkan adanya kesalahan dari lawan. Ki berani banget nih. Dia tahu nih kalau Ki kena Wave Dragon, Albert akan bebas. Erlan akan bebas. Dan targeting dari Onyx ini dipertaruhkan sekarang. Ya. Bersama dengan Lord yang dibawa oleh EVOS. Mereka bakal coba untuk mendobrak masuk ke arah atas. Maka di arah tengahnya menjadi fokus juga. Untuk sekarang, ini bahkan 2 lane push berhasil dilakukan oleh EVOS. Masih bisa bertahankah Lord di arah top lane. Bawahnya coba untuk dikontrol dan jangan sampai nih 3 best turret hilang. Tapi sepertinya di arah bottom lane bakal direlakan dan bakal didapatkan oleh Erlan itu sendiri dan memaksa untuk teman-teman EVOS. Oke, mundur dulu. Yap. Mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Tersisa yang di mid. Tapi so far Onyx masih bisa bertahan. Ya, Onyx masih bertahan, tapi kita belum melihat adanya mungkin gameplay agresif dari Suns karena dia menggunakan hero-hero yang support. Itu dia, dan ini dia agresivitas yang bakal coba untuk dilakukan oleh Keyboy. Tapi Albert! Fire Requiem benar-benar berbahaya bahkan dari Skylar. Dibalikin. Harus coba untuk balikan keadaan karena Randy sekarang terjepit di tangan Kairi. The Way of Dragon. Erlan terjatuh. Tidak ada Legend of Flower. Dan Albert bakal dikejar. Albert bakal menjadi satu orang terakhir yang didapatkan oleh Onyx. Menyisakan rondel EVOS. Tersisa 1 player saja Onyx. One strike push di sini. Dan ini bisa aja dilakukan oleh Onyx. Dikejar, Mereka bakal coba untuk masuk. Ada Harkat dan Rodel dalam masalah. Wilson Becker dibuka.
Tidak bisa. One strike push. Onyx benar-benar mengamankan game bersama. Momentum yang terbuat Onyx. One